Daripada sibuk keliling dari satu kampus ke kampus yang lain, yang mana Prabowo dari 5-10 tahun yang lalu udah getol melakukannya cuy. Polanya sama dengan yang udah-udah. Pola hari ini tuh sama dengan 5-10 tahun yang lalu. Boleh dibilang apa yang dilakukan oleh Anies dan Ganjar hari ini udah pernah dilakukan oleh Prabowo. Dan hasilnya nggak efektif. Dan berujung kekalahan berkali-kali. Kelihatannya Gibran lebih pinter dari yang lain itu Bang Kodar itu. Dari mana alat ukurnya lewat persepsi? Kalau lihat dari gimmick dan wajahnya, enggak juga menunjukkan kecerdasan gitu. Jangan-jangan publik yang dimaksud itu adalah Gibran anak muda yang waktu itu pernah dalam satu forum di satu stasiun TV, dia memakai kaos yang bertuliskan tolak anak haram konstitusi. Ada salah satu calon wakil presiden yang takut berdebat, katanya begitu. Belimbing sayur takut debat karena tidak punya gagasan. Ini adalah orang-orang yang labil di dunia politik. Begitupun juga dengan Gibran, ketika dia dianggap takut debat, belimbing sayur, justru perhatian publik nanti ketika debat resmi dilaksanakan akan berfokus kepada Gibran. Dan Gibran cukup menjalankan debat itu dengan biasa-biasa saja, tetapi apresiasi masyarakat kepada Gibran akan luar biasa karena Gibran dianggap tidak mampu debat. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam video ini pula ada beberapa hal yang diungkap terkait dengan gimmick gimmick yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran dianggap itu terlalu berlebihan dan terkesan hanya pintar melakukan gimmick tetapi tidak bisa berdebat atau tidak bisa memberikan ide atau gagasan dalam setiap pertemuan ataupun kampanye yang dilakukan. Sehingga gimmick gemoy, goyang-goyang dan lain sebagainya itu hanyalah sebuah strategi yang dianggap hanya sebuah strategi untuk menutupi kekurangan dalam ide dan gagasan. Namun apakah benar demikian? Seorang calon presiden Prabowo Subianto dan juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka hanya mampu membuat gimmick tetapi tidak mampu memberikan gagasan atau ide dalam kampanye ataupun beberapa pertemuan menjelang Pilpres kali ini? Tentu jawabannya tidak seperti itu. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita saksikan video selengkapnya dan silakan para sahabat sekalian bisa berkomentar terkait video-video tersebut. Kalau saya bicara soal strategi komunikasi terkait sama gimmick ya Mbak, gemoy itu adalah salah satu. Gue bilang, ini yang gue sering bilang sebagai bagian dari strategi. Terserah orang mau bilang apa ya kan, tapi kebukti strategi kampanye Prabowo Gibran tuh lebih efektif cuy. Dan tepat sasaran. Dan yang paling penting tuh terus digunakan sebagai simbol gitu loh. Itu yang paling terpenting gitu. Daripada sibuk keliling dari satu kampus ke kampus yang lain, yang mana Prabowo dari 5-10 tahun yang lalu udah getol melakukannya cuy. Polanya sama dengan yang udah-udah. Pola hari ini tuh sama dengan 5-10 tahun yang lalu. Boleh dibilang apa yang dilakukan oleh Anies dan Ganjar hari ini udah pernah dilakukan oleh Prabowo. Dan hasilnya nggak efektif. Dan berujung kekalahan berkali-kali. Bagi yang nggak tahu, untuk informasi aja, 2014 dan 2019 Jokowi melakukan hal yang sama dengan Prabowo Gibran hari ini. Minim sekali datang ke kampus-kampus dan diskusi-diskusi terbuka. Dia lebih hobi ke kampung-kampung dan ke desa-desa, belusukan ke sana kemari. Di acara debat di KPU sempat ada isu debat nanti setiap paslon akan diberi kisi-kisi, dan yang mana itu ditolak dan diceng-cengin sama timnya Prabowo. Dibilang Jokowi takut debat lah dan lain-lain, sampai dijadikan topik pembahasan di ILC tentang kisi-kisi ini kalau kalian inget gitu loh. Jadi gue ketawa-ketawa aja sih waktu pendukung 01 dan 03 dengan berasa hebat membanggakan kuantitas diskusi atau debat di berbagai tempat jagoan-jagoannya. Ya dilihat aja apa ceng-cengan kalian ke Prabowo Gibran, terutama Gibran hari ini, dan ketawa-ketawa kalian hari ini akan berlanjut ke hari pengumuman nanti. Jangan-jangan ntar baper, marah, teriak-teriak pemilu curang lah. Alah, basi. Paling enggak, gue udah sering memperingatkan kalian gimana nggak baik gitu loh gue, ya kan. Gue pernah
juga bilang, sering juga bahkan, debat dan diskusi hanya memuaskan dahaga 8% orang terdidik dari jumlah populasi penduduk kita, cuy. Which is itu cuma menyenangkan untuk 12 juta orang saja dari 277 juta penduduk kita. Sisanya adalah pangsa pasar yang nggak ngerti sama omongan jelimet orang diskusi. Gimana pengaplikasian ide retoris ke kerja nyata. Yang mereka ngerti cuma orang baku hantam ketika debat. Kalau debatnya tak ada baku hantam, ya nggak seru lah bagi mereka. Prihatin, sedih, ya nggak mau gimana lagi, itulah kenyataan yang ada di masyarakat kita sekarang gitu loh. Kalau kemudian kalian udah dari Sabang hingga Merauke menghadiri diskusi dari kampus satu ke kampus yang lain, lalu kalian masih kalah nantinya, ya bukan karena kecurangan yang jadi sebab dari kekalahan kalian, tapi karena touch kalian ke lapisan menengah ke bawah secara pendidikan dan ekonomi itu kurang, bahkan minim gitu loh. Kalian terlalu hingar-bingar dan bersuka cita mendengar tepuk tangan dari para akademisi dan masyarakat kalangan terdidik dengan jawaban-jawaban retoris kalian. Masyarakat menengah ke bawah ya senangnya sama BLT, acara dangdut, dan kerja nyata seperti contohnya perbaikan dan pengadaan air bersih mungkin, ya kan. Ya ini kan mumpung masih ada waktu gitu loh. Kampanye masih akan berlangsung 70 harian, ya kan. Saran gua sih, ini saran gua. Perbaikilah hubungan kalian yang berjarak dengan masyarakat menengah ke bawah. Nggak enak juga ntar kalau selisih suaranya kejauhan. Ntar dikira curang lagi, ya kan. Curang lagi. Untuk paslon 01, apa yang kalian lakukan hari ini adalah apa yang dilakukan Prabowo Hatta dan Prabowo Sandi pernah lakukan dulu. Jadi nggak usah berasa hebat, nggak usah diglorifikasi, ya kan. Udah menuruti syahwat dan orgasme kaum terdidik. Justru hari ini Prabowo sedang menikmati manifestasi hasil diskusi-diskusinya dulu dengan para akademisi. Ya kalangan menengah ke atas secara pendidikan gitu loh. Udah mengerti betul apa isi kepala Prabowo. Ya sekarang siapa sih yang hari ini mau meragukan kapasitas dan kapabilitas Prabowo? Cuma orang-orang yang ingin mengkerdilkan Prabowo aja, yang menganggap Prabowo itu bukan siapa-siapa dan nggak ada apa-apanya. Prabowo cukup hari ini joget-joget gemoy aja, keterpilihannya di kalangan milenial dan Gen Z udah tinggi. Prabowo cuma joget-joget gemoy aja bikin Sohibul Iman panas dan ngomel-ngomel gitu loh. Prabowo cuma joget-joget gemoy aja udah bikin tim pemenangannya Ganjar Mahfud juga pengen bikin gimmick-gimmick joget-joget serupa untuk mengimbangi. Dan untuk paslon 03, elektabilitas kalian hari ini tuh udah cross dengan pasangan 01. Saran gue sih, udah cukup kalian melakukan serangan masif ke 02 yang terbukti suara kalian makin nyungsep gitu loh. Lawan yang harus kalian cermati dan hari ini kalian fokusin tuh Anies Imin. Itu aja dulu fokus ya. Jangan karena nafsu kalian jatuhin Prabowo Gibran atau Jokowi bikin kalian nyungsep di putaran pertama. Kan nggak lucu. Kasihan Bu Mega ntar. Nanti marah-marah lagi. Ngomel-ngomel Orba lagi. Kasihan ntar hipertensi ya kan. Dah gitu aja ya. Merdeka. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video dari seorang netizen yang memberikan pandangannya terkait dengan anggapan dari berbagai pihak bahwa gimmick yang dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran itu hanya sebuah gimmick, lalu lebih banyak joget-jogetnya tetapi tidak sering atau sesering mungkin untuk diajak berdiskusi atau berdialog. Bahkan di beberapa kesempatan Cawapres Gibran Rakabuming Raka dianggap sering tidak hadir dalam undangan debat ataupun diskusi. Hal tersebut tentu sudah dijelaskan oleh netizen tadi, bahwa hal yang sama, kunjungan atau diskusi dari kampus ke kampus, itu sudah pernah dilakukan oleh Prabowo 5 dan 10 tahun lalu. Dan ternyata 5-10 tahun lalu, justru beliau juga harus mengakui bahwa cara itu atau strategi itu keliru. Karena dari 278 juta penduduk Indonesia, yang mungkin kaum terdidik hanya sekian persen, yaitu orang kalangan yang pendidikannya menengah ke atas, itu di kampus-kampus dan lain-lain. Tetapi sekarang memang seperti yang disampaikan tadi, bahwa masyarakat atau rakyat saat ini adalah butuh kerja nyata. Hal apa yang mereka rasakan secara langsung? Misalnya yang dilakukan oleh Prabowo dengan menyediakan air bersih,
buka sumur bor dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hal-hal yang diinginkan masyarakat, ya pendidikannya mungkin menengah ke bawah. Karena kaum terdidik atau pendidikan menengah ke atas mungkin lebih sukanya soal diskusi, adu gagasan, adu ide. Tetapi bagi masyarakat kecil bukan itu yang diharapkan, bukan itu yang mereka mimpikan. Tetapi yang mereka harapkan adalah bagaimana kehadiran seorang calon, baik itu calon presiden maupun wakil presiden yang nantinya akan mereka pilih, itu setidaknya bisa memberikan efek positif bagi mereka jauh sebelum pemilihan itu berlangsung. Dan justru itu yang mereka rasakan. Dan ya pasti akan lebih memilih orang-orang seperti itu ketimbang orang-orang yang mungkin kaum terdidik yang hanya sekian persen itu. Sehingga strategi yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran saat ini, ya fokus untuk berdebat, nanti ada saatnya debat resmi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi kalau debat dan lain-lain, ya lebih banyak tidak dihadiri, tetapi justru menghadiri undangan-undangan masyarakat, ya mungkin mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka, harapan-harapan mereka, dan itu yang dihadiri oleh Prabowo dan juga Gibran. Hal itu dirasa lebih bagus, lebih mantap ketimbang harus berdiskusi ataupun berdebat. Sehingga memang banyak kali atau seringkali Gibran dikatakan bahwa cawapres yang tidak mampu, sampai debat pun dia tidak hadir, undangan debat di televisi pun dia tidak pernah hadiri, itu dikarenakan dia takut debat. Tetapi sesungguhnya mungkin itu bagian dari strategi. Strategi itu sudah pernah ditunjukkan oleh Jokowi beberapa periode lalu, beberapa tahun lalu. Hal yang sama juga dulu pernah berhadapan dengan Prabowo, juga sama. Jokowi dikatakan takut berdebat. Tetapi pada akhirnya apa? Jokowi lebih rutin dengan melakukan belusukan-belusukan kepada masyarakat, efeknya jauh lebih maksimal ketimbang diskusi di kampus-kampus. Dan hal itu sudah dibuktikan oleh Jokowi, sehingga Prabowo tidak mengulangi kesalahan yang sama, di mana 5 dan 10 tahun lalu cara itu dia sudah lakukan, yaitu berkunjung ke kampus-kampus untuk diskusi dan lain-lain. Sehingga mungkin Jokowi akan mengikuti jalur atau jalan yang sama yang pernah dilalui, yang pernah ditampuh oleh seorang Presiden Jokowi, dan itu cara yang lebih jitu, yaitu lebih baik belusukan langsung ke masyarakat, karena jumlah pemilih terbanyak itu adalah masyarakat, bukan kaum terdidik yang pendidikannya menengah ke atas. Tetapi justru kaum yang bukan terdidik atau yang pendidikannya mungkin menengah ke bawah, mengharapkan, menginginkan ada kerja nyata, bukti nyata yang dilakukan oleh para calon tersebut. Sehingga strategi yang dilakukan atau yang dijalankan oleh Prabowo dan juga Gibran yang tidak terbaca oleh lawan. Justru lawan berpikir mereka menghindar dari debat ataupun diskusi. Dan itu salah besar. Kelihatannya Gibran lebih pinter dari yang lain itu Bang Kodari itu. Dari mana alat ukurnya? Lewat persepsi. Kalau lihat dari gimmick dan wajahnya, enggak juga menunjukkan kecerdasan gitu. Jangan-jangan publik yang dimaksud itu adalah Gibran, anak muda, yang waktu itu pernah dalam satu forum di satu stasiun TV, dia memakai kaos yang bertuliskan tolak anak haram konstitusi. Seorang presiden BEM, UGM, yang mungkin sama itu sekolahnya dengan presiden yang lalu dan capres yang ada. Jadi saya terus terang meragukan hasil survei dari Pak Kodari itu, baik dari sisi metodologi, mengukur persepsi seorang itu intelek atau tidak. Saya kalau lihat Pak Kodari dengan potongan seperti ini, persepsi saya bukan intelek, tapi kaya. Parlente gitu. 2023 ini ya saya mengajukan pertanyaan yang sama gitu. Ini kuesioner yang udah bertahun-tahun dipakai gitu. Nah hasilnya kalau presiden itu paling tinggi sekarang, alasan paling banyak itu tegas. Nah tegas itu ketika di breakdown paling tinggi kepada Prabowo. Ada yang kepada Anies, ada yang kepada Ganjar, tapi itu mayoritas kepada Prabowo. Alasan kedua tertinggi merakyat. Ketika di breakdown kemana? Ada yang ke Prabowo, ada yang ke Anies, tapi paling banyak ke Ganjar gitu. Singkatnya asosiasi merakyat itu paling banyak kepada Ganjar. Nomor 3 pintar. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo, tapi paling banyak kepada
Anies. Pertanyaan yang sama saya tanyakan untuk wakil presiden. Saya mau tahu tuh pilihan presiden, wakil presiden ini kenapa jadi begini, alasannya apa. Nah yang muncul di survei saya akhir Oktober itu paling tinggi adalah Pintar. Begitu di breakdown Pintar ini, ternyata, ini pendapat masyarakat ya, masyarakat nih. Nah ternyata breakdownnya ke Gibran itu 37%, ke Pak Mahfud 23%, ke Caimin 18% gitu. Jadi alasan memilih. Nah kalau alasan memilih saya tidak menggunakan instrumen tes IQ gitu loh. Bukan itu yang saya pakai karena ini alasan memilih kepada masyarakat. Alasan kedua itu pengalaman. Nah begitu di breakdown mereka yang memilih alasan pengalaman mayoritas kepada Mahfud 43%. Lalu ke Gibran 19, kepada Caimin 16 ya. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan ya pernyataan atau laporan yang disampaikan oleh Kodari yang melakukan survei di mana menempatkan Gibran sebagai cawapres yang lebih pintar dari calon lain. Hal tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Pelatih Timnas Anies Mohaimin. Beliau sangat tidak puas jika Gibran dikatakan lebih pintar dari calon lain. Menurutnya itu survei yang dilakukan Kodari itu sepertinya dibuat-buat. Tetapi Kodari menyampaikan bahwa ia membuat survei ini berdasarkan kuesioner yang sudah ia siapkan. Dan hal yang sama juga dilakukan terhadap calon presiden. Bahkan di calon presiden, justru yang menempatkan calonnya yang lebih pintar itu justru mayoritas ada di Anies. Hal yang sama ia lakukan juga dengan wakil presiden. Tetapi ternyata ya tim sukses dari Anies Mohaimin tidak menerima ini. Ia tidak menerima masa Gibran lebih unggul dari Cak Imin dan juga Mahfud MD. Itu sangat tidak masuk akal. Tetapi bagus juga klarifikasi yang disampaikan oleh Kodari bahwa ia melakukan survei ini berdasarkan kuesioner dan juga berdasarkan alasan pemilih memilih Gibran atau menempatkan Gibran sebagai calon wakil presiden yang lebih pintar. Ia tidak menggunakan instrumen tes IQ. Kalau mungkin tes IQ bisa saja Mahfud MD ataupun Cak Imin lebih unggul dari Gibran. Itu kan berdasarkan cek IQ. Tes IQ ya, tetapi yang dilakukan ini adalah berdasarkan alasan memilih, ya, alasan memilih dan menempatkan indikatornya pintar. Justru lebih banyak yang memilih Gibran. Soal ini dia benar-benar seperti itu, Gibran lebih pintar ataupun yang lain lebih pintar, itu soal kedua. Tetapi ini adalah jawaban dari orang-orang alasannya mengapa memilih Gibran. Alasannya memilih Gibran dengan indikator lebih pintar. Justru Gibran mendapatkan posisi itu. Sehingga tersebut dianggap bahwa ini dibuat-buat. Tetapi sudah diluruskan, sudah dijelaskan oleh Kodari bahwa ia tidak pernah menggunakan instrumen tes IQ, tetapi menggunakan instrumen alasan orang memilih. Nah kalau alasan orang memilih, mereka tidak melihat lagi IQ-nya. Tetapi ya menurut mereka mana yang lebih cocok untuk mereka, yang mereka pilih. Dan kita pahami bahwa masyarakat kita tidak semuanya juga pendidikannya bagus semua, tetapi justru mereka memilih, mungkin mereka merasa bahwa satu, Gibran itu sendiri adalah seorang anak muda, ya, tentu memiliki ide-ide brilian, ya, yang sifatnya lebih membangun dan memang kalau kaum milenial atau generasi Z, ya itu pemilik masa depan. Barangkali inilah yang dianggap oleh para pemilih atau orang-orang memberikan atau menjawab kuesioner yang diberikan, sehingga menempatkan Gibran di posisi pertama. Jadi kalau sampai ada pasangan lain yang tersinggung, itu bukan soal, karena memang dipakai bukan instrumen berdasarkan tes IQ, tetapi alasan orang memilih. Nah ini keren ya, sudah dibuka, sudah disampaikan oleh Bung Kodari. Ada salah satu calon wakil presiden yang takut berdebat, katanya begitu, belimbing sayur, takut debat karena tidak punya gagasan. Ini adalah orang-orang yang labil di dunia politik. Politik itu bagaimana Anda memainkan irama. Saya bocorkan sedikit bahwa Gibran Rakabuming Raka takut berdebat, lawannya profesor, lawannya ketua umum partai yang sudah berpengalaman di republik ini. Jadi asumsi masyarakat Gibran itu takut karena tidak punya gagasan. Tapi lihat nanti endingnya di saat debat capres-cawapres, maka Anda akan melihat siapa Gibran Rakabuming Raka. Dia akan mengeluarkan semua gagasan-gagasannya sehingga seluruh rakyat Indonesia terkesima bahwa ternyata
pandangan Anda selama ini tentang Gibran salah. Bah, ini luar biasa ya. Sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh netizen yang satu ini. Ya, Anda salah selama ini memandang Gibran sebelah mata dan menilai bahwa Gibran tidak memiliki gagasan. Gibran takut berdebat. Dan hal tersebut disampaikan netizen tadi memang luar biasa. Analisanya cukup masuk akal. Menurut seorang Gibran, ya kalau hanya diajak diskusi di luaran sana, yang bukan merupakan momen debat yang disiapkan oleh KPU, itu hanya buang-buang energi. Dan justru dengan cara itu, bisa lawan bisa baca ruang gerak ide, gagasan, pikiran. Biar kalau Gibran mengumpulkan itu semua, dan ada saatnya untuk dia ungkapkan gagasannya itu. Sehingga lawan-lawan yang merasa remeh atau meremehkan Gibran, yang selama ini dianggap sebagai anak ingusan, minim pengalaman politik, nanti ada saatnya dia akan buka dan diungkap. Dan disitulah masyarakat akan melihat ternyata Gibran yang seorang anak muda ternyata memiliki ide-ide brilian, gagasan-gagasan yang luar biasa. Ya, daripada berkuar-kuar dari sekarang, itu tentu pasti lawan akan baca itu. Tetapi strategi Gibran ya tidak berkuar-kuar lebih dulu. Yang lain berkuar-kuar dan berdiskusi di televisi, di berbagai kampus, diajak diskusi ataupun berdebat, mereka jalankan. Tetapi Gibran lebih memilih untuk tenang-tenang saja, tetapi langsung belusukan ke masyarakat. Karena Gibran tahu, pangsa pasar pilpres kali ini terbesar itu adalah orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, bukan kaum terdidik seperti di kampus, tetapi adalah orang-orang kecil. Orang-orang kecil lebih suka dikunjungi secara langsung, lebih suka didengarkan apa yang mereka sampaikan, dan lebih suka melihat hasil kerja nyata. Bukan janji-janji, bukan retorika. Karena memang kaum orang-orang kecil itu paling tidak suka yang berretorika. Yang mereka lihat adalah apa yang Anda omong dan pernah Anda buat. Dan itu memang rakyat sukanya seperti itu. Sehingga strategi ini 2 kali dijalankan oleh Jokowi dan sukses. Sehingga hal yang sama akan diulangi oleh Prabowo Gibran. Sehingga kalau kita lihat dulu Prabowo lebih getol, suka ke kampus-kampus, suka berpidato berapi-api sampai gebrak-gebrak meja dan lain-lain. Sekarang sudah ditinggalkan dan bahkan lebih banyak mengajak dengan cara yang adem bahwa kalau ada yang menyerang kita tidak usah balas. Kalau ada yang ya menyerang kita dengan cara yang tidak etis, tidak usah balas dengan kata-kata, tapi cukup dengan apa? Menari atau goyang-goyang gemoy. Dan itu cara atau strategi untuk bisa memenangkan pilpres kali ini dengan cara itu. Bukan lagi dengan cara-cara dulu. Berani kalau cara-cara dulu, seorang Prabowo paling tidak suka atau tidak terima kalau diserang seperti itu. Tetapi ternyata emosional seorang Prabowo sudah dapat dipengaruhi oleh anak muda, seorang Gibran yang low profile, yang lebih tenang. Dan kita akan saksikan dalam debat nanti, apakah Gibran akan dianggap terus seperti seorang anak ingusan, ada yang menyebutnya sebagai belimbing sayur dan lain-lain, plesetan, bentuk ucapan atau predikat yang mereka berikan. Tetapi akan ada saatnya seorang anak muda akan tampil dan memberikan gagasan idenya untuk kepentingan bangsa dan negara. Disitulah rakyat akan menilai siapa yang sesungguhnya memiliki ide dan gagasan demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan cuma di tanah air, Mas Gibran juga jadi sorotan di mata internasional. Teman-teman, hari ini saya berada di kota Liangjinkang, Provinsi Jiangsu di China, menghadiri undangan dari Jiangsu Youth Federation yang bertemakan Belt and Road Youth International Conference. Dan conference ini dihadiri oleh pengusaha berbagai negara dan saya diminta mengisi forum bagaimana digitalisasi di Indonesia, bagaimana penerapan AI yang terus berkembang di Indonesia. Dan saya sampaikan bahwa penerapan digitalisasi di Indonesia ini bukan hanya sekedar e-commerce, melainkan penerapan kampanye politik pun memerlukan sentuhan digital. Dan teman-teman dari mancanegara tadi menyoroti juga bagaimana sosok kehadiran kepemimpinan muda benar-benar terrealisasi di Indonesia. Karena berkat hadirnya Mas Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, tentu ini menjadi sorotan, ternyata bukan hanya di kancah lokal, melainkan mata internasional tertuju pada figur Mas Gibran. Dan ini menjadi salah satu penopang kita, salah satu penyemangat bagaimana anak muda bisa terus mengisi ataupun berkontribusi dalam kepemimpinan nasional kita ke depan. Nah, di Indonesia, Gibran sering diserang ya, dengan dikatakan sebagai anak haram konstitusi, dan lain-lain. Tetapi ternyata nama Gibran kini sudah melesat di tingkat dunia. Barusan disampaikan oleh salah seorang kewarganegaraan Indonesia yang menghadiri kegiatan di Guangzhou, China, di mana pada kesempatan tersebut berbicara soal digitalisasi.
Dan dalam forum tersebut ternyata ya para peserta atau pihak-pihak luar menilai Gibran merupakan inspirasi muda, ya, inspirasi orang muda di tingkat dunia. Di mana usianya baru 30-an tahun, tetapi maju sebagai seorang cawapres yang bakal memimpin sebuah bangsa yang cukup besar dengan 278 juta dan 17 ribuan pulau. Dan ini bukan sebuah pekerjaan mudah, dan ketika Gibran sukses akan menjadi inspirasi bagi generasi muda yang lainnya di seluruh dunia. Ternyata seorang anak muda bisa memimpin sebuah negara. Tidak hanya itu hanya untuk kalangan orang-orang tua, tetapi orang-orang muda pun diberi ruang untuk bisa menjadi pemimpin. Dan tentu Gibran akan menjadi pahlawan bagi orang muda. Kenapa? Karena dunia akan melihat jika Gibran pun mampu bisa lolos menjadi seorang cawapres, tentu negara-negara lain pun akan terpicu semangatnya anak muda untuk terjun ke dunia politik dan bahkan mencalonkan diri menjadi pemimpin sebuah bangsa. Dan hal ini sudah ditunjukkan oleh Gibran. Sehingga tidak salahnya kalau Gibran menjadi ya sosok yang menginspirasi orang muda di dunia ini. Jawaban lengkap. Kenapa Mas Gibran tidak datang ke debat-debat di televisi? Gini, Mas Gibran dalam pengertian ini sedang menyiapkan perdebatan yang secara legal disiapkan oleh proses pemilu yang ada di KPU. Karena bagaimanapun juga, Mas Gibran ini kan akan masuk mulai pertama kali secara nasional. Mas Gibran adalah seorang pembelajar, cukup berhati untuk tidak melayani, untuk tidak mendatangi semua forum-forum debat. Ya, karena Mas Gibran bukan seorang profesional debater, bukan seorang profesional debater, sehingga tentu saja beliau hanya akan fokus pada apa yang disediakan oleh KPU, oleh undang-undang, oleh peraturan KPU ya, seperti itu. Karena kalau kedatangan ke tempat-tempat seperti apa tadi namanya TV begitu ya, bukan suatu kewajiban. Saya kira kita punya banyak jurdebat, kemudian saya juga direktur jurdebat di TKR ya. Kita punya banyak yang bisa datang ke Nah, itu alasannya, alasan kenapa Gibran tidak suka hadiri debat-debat yang dilakukan di televisi. Hal tersebut sudah diungkap ya, diungkap oleh salah seorang tim pemenangan dari Prabowo Gibran ini. Beliau adalah direktur juru debat dari pasangan Prabowo Gibran. Dan terungkap bahwa memang Gibran bukan seorang profesional debater, artinya seorang yang memiliki kemampuan debat yang profesional. Tetapi kalau pekerja iya. Dan Gibran justru lebih banyak mempersiapkan diri untuk mengikuti debat yang sesuai dengan konstitusi atau peraturan KPU. Itu yang legalnya, sedangkan yang lain bukan sebuah kewajiban. Sehingga Gibran lebih memilih untuk menyiapkan diri untuk menghadiri yang namanya debat wajib ya. Debat wajib yang dilakukan oleh KPU. Sedangkan yang dilakukan di luar KPU itu kan bukan istilahnya mandatori, bukan sebuah kewajiban. Itu hanya sebuah pilihan. Jadi kalau memang tidak dihadiri tidak jadi masalah, dan itu bukan menjadi ukuran bahwa seseorang itu mampu dan tidak, seseorang itu memiliki gagasan atau tidak, hanya karena tidak menghadiri undangan tersebut. Tetapi justru beliau lakukan adalah berdiskusi turun langsung ke masyarakat. Dan itu dirasa lebih jitu ketimbang omong berapi-api tetapi hasil akhirnya nol. Karena ya sekali lagi pemilih terbanyak itu adalah kalangan menengah ke bawah. Ya, pendidikannya juga menengah ke bawah. Sehingga kalau hanya hadir di sebuah kampus, sebuah televisi hanya untuk uji debat, efeknya tidak seberapa. Tetapi kalau turun langsung ke masyarakat, justru efeknya luar biasa. Gibran dianggap takut debat. Amil Dardak beri kesaksian menohok. Siapan debat gimana untuk cawapres? Ya, jenengan kan warga Solo, ge. Kalau saya optimis, insya Allah warga Solo juga akan bangga nanti dengan penampilan dari wali kota jenengan. Selama ini kan format debat kan cenderung menyudutkan paslon nomor 2 ini. Ini gimana pendapatnya dari? Beliau wali kota jenengan ini semua dihadapi dengan pikiran yang positif. Saya rasa kerja kerasnya selama berjalan di Solo itu sudah memberikan exposure yang cukup memadai untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau kondisi-kondisi perdebatan. Artinya tidak masalah ya dengan adanya tekanan-tekanan ini untuk menghadapi debat besok? Pokoknya dijalanin aja. Kalau prinsipnya Mas Gibran itu semua dijalani saja, proporsional. Segala sesuatunya proporsional. Ya tentu ada hal-hal yang mungkin akan disinergikan terkait dengan visi misi pasangan calon kan, itu kan tentu harus dibahas.
itu aja sih paling. Tapi kalau masalah pengalaman, saya rasa saya juga pernah merasakan menjadi kepala daerah itu kita harus ngurusin dari A sampai Z, hampir harus tahu semua. Jadi exposure-nya relatif cukup lah ya untuk kemudian, karena kan ini bukan untuk mencari profesor. Kalau profesor ya teori dalamnya yang dicari. Kalau ini seorang pemimpin, jadi yang dicari adalah kerangka logikanya. Baik, itu adalah salah satu jawaban juga dari salah seorang tim pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran, Emil Dardak. Beliau memberikan kesaksian menohok terkait Gibran yang dikatakan atau dianggap sebagai orang yang takut debat. Tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa debat ini bukan untuk mencari profesor, tetapi untuk mencari pemimpin. Jadi pemimpin itu hanya berpikir soal logika cara berpikirnya, bukan untuk mencari profesor yang harus ada landasan teorinya. Dan itu diluruskan, dan ia sangat yakin bahwa Gibran akan mampu dan siap untuk menghadapi debat. Kita hadapi saja ya. Pokoknya kan kita ngikuti aturan yang ada, aturan KPU seperti apa kita ikuti ya. Itu ya. Udah, cukup. Yuk. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba goreng martabak, itu goreng setuju aja. Baik, ini pernyataan Mahfud MD ini sedikit menyindir sebenarnya. Ketika ditanya soal debat, dia bilang saya siap berdebat kapan saja, di mana saja, dan topik apa saja. Bahkan kalau disuruh siap untuk adu ya goreng martabak pun ia siap. Ini mungkin salah satu bentuk ya sindiran halus buat seorang Gibran Rakabuming. Pres yang berubah mekanismenya bagaimana? Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja. Sama aja. Nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Enggak menguntungkan. Sama aja. Saya siap debat khusus maupun tidak khusus. Namanya calon pemimpin harus siap. Kalau ditiadakan atau tidak diadakan ya terserah KPU aja, kan mereka yang ngatur. Saya enggak mau ikut ngatur. Ya bilang itu ke KPU, jangan bilang ke saya. Kalau saya siap aja. Belum tahu maksudnya apa kok perubahan itu terjadi. Tentu kita menyesal itu terjadi, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Baik, itulah jawaban dari ketiga cawapres ya, terkait dengan format debat yang dilakukan perubahan di KPU dan lain-lain. Ya, Gibran juga punya pernyataan sendiri, Mahfud punya pernyataan sendiri, dan juga Cak Imin. Seperti yang kita saksikan barusan. Tentunya dari kedua pasangan, Cak Imin dan juga Mahfud MD, ya sudah memberikan pernyataan, tetapi mungkin Cak Imin lebih merasa bahwa agak sedikit kecewa karena memang debat itu kalau sampai tidak dilakukan seperti 5 tahun lalu. Gibran dianggap takut debat dan dibilang belimbing sayur. Jangan-jangan ini adalah strategi politik yang justru tidak disadari oleh lawan politiknya. Saya ambil analogi sederhananya begini. Di kelas ada anak yang dianggap bodoh, kemudian dapat nilai 7. Orang-orang akan mengapresiasi dia luar biasa karena sebelumnya dia selalu dapat nilai 5. Tapi lain dengan anak yang dianggap pintar dapat nilai 8. Orang-orang juga akan menganggapnya biasa-biasa saja karena seharusnya dia itu dapat nilai 10. Nah, begitupun juga dengan Gibran. Ketika dia dianggap takut debat, belimbing sayur, justru perhatian publik nanti ketika debat resmi dilaksanakan akan berfokus kepada Gibran. Dan Gibran cukup menjalankan debat itu dengan biasa-biasa saja, tetapi apresiasi masyarakat kepada Gibran akan luar biasa karena Gibran dianggap tidak mampu debat. Lain dengan orang-orang yang sudah dipersepsikan jago debat, kemudian debatnya di atas Gibran sedikit misalkan, itu dianggap biasa saja. Ini sangat berbahaya, justru akan membuat tsunami elektabilitas untuk Gibran. Pokoknya hati-hati deh dengan cara main caturnya Jokowi, karena Jokowi ini dalam sejarah tidak pernah terkalahkan dalam percaturan perpolitikan. Baik ya, kita beri apresiasi untuk pernyataan dari netizen yang satu ini luar biasa. Beliau menilai bahwa strategi yang dilakukan Gibran dengan tidak menghadiri debat, terkesan takut debat, dianggap belimbing sayur dan lain-lain, itu merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Dan analoginya bagus tadi dijelaskan. Jika Gibran dianggap sebagai seseorang atau anak yang bodoh, misalnya di sebuah kelas, ada anak yang bodoh, tiba-tiba mendapatkan nilai 7. Orang berapresiasi karena memang selama dia dapat nilai 5. Tetapi kalau ada anak pintar dapat nilai 8, itu dianggap biasa saja karena harusnya dapat 10.
Dan ini sangat masuk akal logikanya atau analogi yang diberikan. Dan tentunya juga pasti rakyat akan memperhatikan di mana saat debat itu, apakah Gibran mampu atau tidak. Dianggap takut, dianggap bodoh, dianggap tidak mampu apa-apa, tetapi ada saatnya dia memberikan ide dan gagasan yang bagus, justru orang lebih terkesima dan lebih mendukung beliau. Dan hal ini memang bagus ya, analogi yang diberikan. Dan tentunya strategi ini juga bukan dilakukan tanpa kajian dan tanpa data sebenarnya. Sudah terbukti Jokowi 2 kali menang telak dan juga beberapa kali maju sebagai kepala daerah, baik itu di Kota Solo maupun juga di DKI Jakarta. Hal yang sama tentu ia lakukan dengan strategi ini. Dan dalam sejarah seorang Jokowi maju sebagai wali kota, gubernur maupun presiden tidak pernah terkalahkan. Dan ini artinya track record yang bagus. Dan jika hal ini bagus, kenapa tidak disalurkan, tidak diturunkan kepada orang yang didukungnya, yakni Prabowo dan Gibran. Dan ini pasti sebuah strategi untuk bisa menipu lawan.